Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan kiram rahimakumullah, mudah-mudahan guru kita Ustaz Ahmad Quraisy insyaallah sebentar lagi datang. Tapi untuk mengisi kekosongan waktu, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa ayat Quran yang berkenaan dengan bulan Zulhijjah, bulan haji. Kita masih berada di bulan haji. Sekarang mungkin tanggal hari Jumat 17, 18, tanggal 19 Zulhijjah hari ini. Setelah itu kita akan masuk bulan Muharram. Dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan ke-11, bulan ke-12 sekarang, dan nanti bulan ke-1 Muharram, bulan depan ya, 10 hari lagi. Dan bulan ke-7 bulan Rajab itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan mulia. Amal soleh pahalanya dilipat gandakan, dan juga perbuatan dosa juga dilipat gandakan dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu hendaklah kita banyak melakukan amal soleh di bulan-bulan yang mulia ini. Jadi selepas Zulhijjah, bulan Muharram juga termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Nah, kita masih berada di bulan haji. Haji erat kaitannya dengan napak tilas daripada seorang nabi yang sangat takwa, pecinta Allah sejati, yang sangat-sangat mencintai Allah melebihi dari segalanya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga keluarganya. Bukan hanya Nabi Allah Ibrahim, tetapi istrinya juga termasuk anaknya. Itu merupakan satu keluarga pecinta Allah sejati. Ya, dalam Quran Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pecinta Allah sejati. Kecintaannya kepada Allah itu mentok sampai langit. Jadi sangat-sangat mencintai. Makanya Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilullah, ya, karena kekasih sebenarnya, tetapi maksudnya adalah kecintaannya kepada Allah yang sangat-sangat luar biasa. Ketika umurnya sudah lanjut, dijelaskan dalam surat As-Saffat, umurnya sudah berlanjut cukup banyak, para mufassir mengatakan 90 tahunan. Nabi Ibrahim belum dikaruniai turunan. Dia pengen punya turunan, bukan buat nerusin perusahaan, bukan buat nerusin hartanya yang ada, ngurus hartanya dan lain-lain, tapi untuk meneruskan dakwahnya. Yang dia minta adalah anak yang untuk meneruskan dakwahnya. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Itu tercatat di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat ke-37, ya, mulai dari ayat 100 sampai ayat 112 itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang napas tilasnya itu diabadikan oleh Allah dan disyariatkan dalam syariat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melaksanakan, menjadikan rukun daripada ibadah haji, dan juga menjadi sunnah muakkadah untuk yang tidak berhaji dan punya keluasan mal, punya keluasan harta untuk berkorban. Ya, kita sudah melaksanakan di sini ya, korban cukup banyak sapi dan kambingnya begitu. Nah, semuanya itu merupakan
mengikuti napak tilas dari Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang takwa. Tujuannya cuma itu. Ya, saya lanjutkan di surat As-Saffat ini. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli, wahai Tuhanku, karuniakanlah aku anak yang soleh, minas solehin, turunan daripada golongan orang-orang yang soleh. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, turunan kita, kita pengen dia pintar, kita pengen dia yang mempunyai kebaikan di dunia, tetapi jangan sampai lupa dan mendahulukan memohon menjadi dia anak-anak yang soleh dan solehat. Itu yang paling penting. Nabi Ibrahim tidak berdoa apa-apa, cuma minta anaknya menjadi anak yang soleh, karena ingin meneruskan ibadah daripada ibadah kenabiannya. Ikhwan kiram rahimakumullah. Kemudian Allah segera menjawabnya, ya. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bigulamin halim. Kalau ada fa, maka itu artinya interval waktunya berdekatan. Antara doa dan ijabah itu berdekatan. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira. Artinya atas diijabahnya doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu, kami berikan kabar gembira bigulamin halim, atas seorang anak yang nanti sangat-sangat santun sekali. Gulam itu anak yang udah liwat balita, umurnya mungkin antara 9 sampai 12, 13, belum akil balik. Itu namanya gulam dalam bahasa Arab. Anak yang udah tidak tiflun lagi, yang sudah bukan balita lagi, ya, tapi sudah umurnya kurang lebih ya mulai 8 tahun, 9 tahun sampai akil balik 12-13 tahun begitu. Itu namanya gulam. Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniai anak yang nanti kalau dia udah mulai agak besar, yaitu umur 10, 9, 11, 12, itu dia menjadi anak yang sangat-sangat halim sekali. Udah tumbuh besar itu anak. Tumbuh besar, kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim pergi sebelum tumbuh besar. Dari Irak Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk pindah ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, ya, istrinya Siti Hajar itu tidak mau tinggal di gurun pasir. Biwadi ghairi dzi sar'in, suatu lembah yang cuma pasir aja isinya, nggak ada apa-apa. Ditinggalin anak istrinya di situ atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintahkan Allah dijalankan. Ketika sampai di lembah di Mekah waktu itu, jangan lihat seperti sekarang. Ada hotel Zamzam Tower, Hilton dan lain-lain, ada Starbucks, ada apa segala rupa ada, ya. Tapi pada waktu itu cuma gurun pasir yang merupakan lembah bebatuan. Ditinggalkan anak dan istrinya dengan bekal seadanya. Nggak ada tumbuhan, nggak ada makanan, nggak ada apa segala rupa. Naluri kemanusiaan daripada istrinya Siti Hajar tentu nggak bisa menerima. Ditinggalkan oleh lakinya membawa bayi di satu tempat yang nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada manusia sama sekali. Tentu kematian hanya tinggal menunggu hari aja. Ya, kalau kita memakai pikiran-pikiran secara hukum-hukum materi, secara rasional gitu, mustahil dia bisa hidup. Tentu saja dia tidak terima. Nabi dan istrinya itu manusia yang mempunyai jalan pikiran, naluri kemanusiaan. Hanya saja dia diliputi, dinaungi dengan ketakwaan yang luar biasa. Ya, tetapi dia tetap manusia. Dia tidak terima suaminya tinggalkan dia di situ. Dia bilang, saya akan mati kelaparan, kehausan, diterkam binatang-binatang buas dan lain-lain semuanya. Nabi Ibrahim jalan aja, ditinggalkan tanpa menoleh. Tidak ditoleh oleh Nabi Ibrahim. Kenapa enggak ditoleh? Dia seorang bapak. Antum bisa bayangkan,
Seorang ayah meninggalkan istri dan anak bayinya di satu tempat yang dia tidak tahu anak itu akan hidup atau tidak, istrinya hidup atau tidak. Dia nggak kuat memandangnya. Nggak seperti kita perpisahan kalau kita mau pergi ke Gresik kemarin, Hall Gresik, mau pergi ke Mekah, mau pergi kemana, kita berpapasan, kita bersalaman dengan keluarga kita yang kita tinggalkan. Dia tidak kuat memandang anaknya, tidak kuat memandang istrinya. Dia manusia yang mempunyai perasaan sebagaimana manusia normal. Hatinya tidak sanggup untuk memandangnya. Dia tinggalkan, dia jalan aja sampai Siti Hajar itu menjambret gamisnya. Kemana engkau tinggalkan aku di sini? Kenapa sampai begini? Mati kami di sini. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh, terus berjalan sampai akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Allah menempatkan kami di sini? Nabi Ibrahim bilang, iya, perintah Allah. Begitu mendengar perintah Allah, ini orang yang takwa. Begitu mendengar itu perintah Allah, nggak ada rewel, nggak ada katanya kiri kanan, langsung dia, pergilah kamu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Setiap apa yang diperintahkan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nabi Yusuf minta dimasukkan ke dalam penjara karena godaan-godaan wanita yang diundang oleh Zulaiha di istana itu membuat dia tidak enak menetap di situ, di lingkungan di mana godaan-godaan maksiat terus berlangsung. Dia mohon kepada Allah, as-sijnu ahabbu ilayya, sijin penjara lebih aku cintai daripada tinggal di istana dengan godaan-godaan wanita. Kemudian Allah mengijabah doanya dan Allah bersabda, Allah tidak pernah menyiakan, innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan perintahnya yang dijalankan oleh orang-orang yang berbuat baik. Artinya Nabi Yusuf minta dipindahkan ke penjara saja karena dia takut bermaksiat di situ. Itu karena ketakwaannya. Maka di penjara diajarkan oleh Allah ilmu tafsir mimpi. Tidak pernah akan sia-sia satu pengorbanan apapun, bahkan senyum kita kepada kaum muslimin itu akan memberikan ajran. Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu pahala, sedikit korma yang kita sedekahkan, sedikit apapun yang kita sedekahkan, sedikit kebaikan yang kita berikan kepada kaum muslimin, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.